Halo teman-teman semua, kembali lagi di Siri Tarot Reading. Malam ini kita akan baca tarot lagi sebelum tidur. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support. Di video pertama aku minta maaf banget kalau videonya kurang jelas suaranya. Tapi kalau pakai headset, earphone dengan volume yang maksimal pasti bisa kedengeran sih. Jadi di video kali ini aku semoga bisa suaranya terdengar lebih jelas ya. Oke, hari ini kita akan membaca tarot tentang kejadian apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Di sini sudah ada 3 pile yang sudah aku bagi 3 ya. Ya dong, 3 pile pasti sudah dibagi 3. Kan tadi sebelumnya kartunya sudah di shuffle, kemudian dibagi 3. Setiap pile ada 3 kartu. Kita baca 3 kartu aja ya setiap pile supaya lebih enak dicerna, lebih enak dipahami dan dimengerti, apalagi kalau malam-malam begini ya. Oke, kayaknya langsung aja. Kalian bisa pilih pile yang pertama ini, atau yang kedua, atau yang ketiga. Kalian bisa berdoa atau bermeditasi terlebih dahulu. Jadi kalian bisa dapat guidance yang mana, file yang mana yang kalian merasa tertarik ya. Oke, langsung aja kita akan baca file yang pertama ya. Oke. Sebelumnya aku akan sampingin dulu file yang kedua sama yang ketiga. Oke, kita baca, kita buka. File yang pertama itu ada kartu Three of Wands. Kemudian kartu yang kedua ada Six of Swords. Kemudian yang ketiga ada The Empress. Oke. Jadi kartu yang pertama adalah Three of Wands. Three of Wands itu bermakna kreativitas. Di sini angka 3 itu juga berarti bahwa kalian sudah membuat big decision, pilihan penting. Jadi 2 and then 1, kalian udah tahu di antara 2 ini pilihan apa yang akan kalian buat ya. Kalian udah tahu apa kreativitas yang sudah kalian pilih, dan kalian itu sangat bersemangat sekali untuk mencapainya ya. Kalian sudah ingin merealisasikannya ke dalam bentuk action. Kalian mencoba untuk fokus, dan juga kalian fokusnya ke goal, ke result. Kemudian kalian juga berpikir tentang long term goals ya, long term plannya dengan kreativitas yang akan kalian wujudkan jadi kenyataan itu. Oke. Kemudian di kartu yang kedua, yang ini ada Six of Swords. Six of Swords ini melambangkan kalau kalian itu sedang melakukan penyelesaian suatu problem, mengatasi sebuah masalah atau masalahnya mungkin gak cuma satu atau cuma satu, and then kalian itu di sini juga harus bisa bersabar ya. Jadi angka 6 itu harmoni.
di dalam harmoni itu kalian harus bisa bersabar untuk mewujudkan cita-cita kalian tadi. Di kartu yang pertama, kalian tuh sedang semangat-semangatnya ya, lagi punya ide, ingin mencapainya, sudah mau action, and then walaupun kalian tuh berapi-api, tapi kalian tuh harus tetap sabar gitu. Jadi dalam prosesnya itu kalian harus bisa lebih kalem, lebih bisa bersabar, dan kalian juga harus percaya bahwa dalam kesabaran itu kan ada tindakan ya. Tindakan itu pasti akan menghasilkan sesuatu, pasti ada progres di sana, pasti ada kemajuan gitu. Mungkin ketika dalam perjalanannya kalian melihat, wah kok nggak gerak-gerak ini, kok nggak ada, tapi harus sabar gitu ya. Pasti ada. Kelihatannya emang slowly, steady ya, bertahap, perlahan, ada proses. Jadi di sini kalian harus bisa bersabar, belajar bersabar. Oke? Bersabar dalam situasi yang mana rencana kalian itu sedang dalam progres. Oke? Selama kalian berusaha, kalau kelihatannya itu slow, pasti ada resultnya, pasti ada perubahan yang terjadi. Oke, kemudian di kartu yang ketiga ini ada The Empress. The Empress ini adalah kartu abundance ya, kartu keberlimpahan. Jadi setelah kalian bisa bersabar di sini, kalian akan melihat sebuah kesempatan di mana keberlimpahan itu, abundance itu emang ada gitu loh. Di setiap hasil dari sebuah kesabaran itu akan ada sebuah nikmat yang kalian nggak sangka-sangka ya, nggak duga-duga. Di sini ada kartu The Empress. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tetap berusaha, tetap berdoa. Ide-ide kalian, ide-ide kreatif kalian yang sudah kalian pilih untuk dilaksanakan, itu dilakukan dengan penuh kesabaran, dan nanti pasti ada hasilnya. Karena di sini ada abundance ya, kartu The Empress, abundance. Dan mungkin karena kalian bersabar ya, kalian jadi mastering gitu. Kalian jadi tahu seluk beluk dari hal-hal yang kalian lakukan. Kalian mastering, dan kemudian kalian selain dapat abundance materi, bisa juga kalian bisa mendapatkan ide-ide baru lagi di situ gitu loh. Jadi itu akan selalu berkelanjutan. Oke, jadi tetap sabar dan tetap berusaha. Kita akan lanjut ke pile yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke pile yang kedua. Di sini, oh iya aku belum cerita ya tadi. Ini adalah gelang-gelang koleksi aku. Ini adalah pile yang kedua. Kita baca, kita buka ya. Kartu yang pertama adalah The World. Oke. Ada The World, ada King of Cups. Kemudian juga ada The Tower. Oke, kartu yang pertama adalah kartu The World, yaitu kartu tentang kedamaian ya, kedamaian yang sempurna, harmoni. Kemudian World ini adalah kartu completion ya, Major Arcana. Jadi ini adalah sebuah penyelesai, suatu fase tuh udah hampir selesai ya di hidup kalian. Kalian tuh udah siap gitu loh untuk menerima penyelesaian dari suatu fase.
kalian yakin bahwa setelah ini mimpi-mimpi kalian tuh tercapai, abundance, keberkahan, kebahagiaan, pencapaian, perjalanan kalian itu tuh udah selesai gitu loh. Jadi satu tahap kehidupan itu udah selesai gitu, atau hampir selesai. Nah, kemudian karena kekuatan kalian adalah itu gitu ya, kalian udah siap dengan segala sesuatu untuk completion itu, untuk mencapai penyelesaian dari suatu tahapan itu. Di sini kalian ada kartu King of Cups ya. Kartu King of Cups ini adalah kartu tentang seorang raja yang memiliki wisdom ya. Jadi bisa jadi karena kalian udah siap untuk penyelesaian suatu tahap, ini adalah syarat yang terakhir sih, bisa jadi, untuk menyelesaikan ini. King of Cups itu kartu tentang intuisi, knowledge, wisdom. Jadi tahap terakhirnya adalah wisdom. Kalian harus bisa bijaksana, bisa legowo, and then apapun yang terjadi kalian harus bisa terima gitu, karena pada akhirnya apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, kalau diterima dengan hati yang lapang, dengan bijak, semua itu akhirnya akan menjadi baik gitu loh, karena kalian udah siap menerima apapun yang terjadi di sini. Akhir dari suatu fase itu, baik ataupun buruk, itu akan membawa kalian ke fase yang berikutnya. Kalian akan memulai hidup baru lagi gitu. Walaupun mungkin di sini King of Cups ya, Cups itu tentang perasaan sih. Bisa juga di sini tentang cinta, ataupun tentang hubungan kalian dengan seseorang, rekan, teman gitu ya, mungkin yang sudah dekat di hati, ataupun perasaan kalian mengenai suatu pekerjaan, atau juga terhadap suatu rencana gitu ya. Pokoknya ini melibatkan perasaan. Apapun itu, apapun jawaban yang terjadi, apapun jawaban yang sudah kamu cerna, jawaban yang udah kamu dapat itu kamu cerna, kamu dengarkan perasaan kamu dengarkan intuisi kamu berusaha untuk menjadi bijak, kamu mendengarkan suara hati kamu mendengarkan perasaan orang lain juga gitu. Kamu bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik gitu ya. Kemudian di kartu yang ketiga ini ada The Tower ya. Ini kalian lihat orang-orang ini ada laki-laki perempuan ini jatuh dari menara. Kamu gak perlu takut ya. Ini adalah kartu bahwa emang ini harus terjadi gitu loh. Jadi kalian harus kalian tuh udah siap dengan hal-hal yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya gitu, hal-hal yang belum pernah kalian harapkan sebelumnya. Tapi karena kekuatan kamu tadi adalah the world ya, kamu udah siap untuk apapun yang terjadi tadi di sini ya. Kamu udah dapet wisdom kamu, dan kamu juga udah punya kekuatan untuk mengakhiri ya, akhir pencapaian dari satu fase yang emang mungkin udah waktunya harus berubah gitu.
mau nggak mau ini harus terjadi gitu ya. Nggak perlu takut, karena fase baru nanti itu yang akan membawa kalian ke new life, ke kehidupan yang baru, ke kesempatan-kesempatan yang baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian dapatkan gitu. Jadi jangan takut, apapun yang terjadi, move on, harus bisa move on, karena masa depan itu yang baru akan menanti kalian. Jadi persiapkanlah untuk diri kalian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian dari suatu fase di kehidupan kalian. Persiapkan hati kalian dengan penuh kebijaksanaan, and then prepare for the worst thing happen, but persiapkan diri kalian untuk hal yang terburuk sekalipun, karena walaupun hal yang terburuk itu terjadi, itu akan membawa kalian bertransformasi ke fase selanjutnya gitu. Jadi kalian nggak stuck di situ-situ aja, kalian move on, kalian mencoba hal baru nanti ke depannya ya. Jadi jangan takut sama yang ini, stay strong, oke? Kemudian kita akan beralih ke file yang ketiga. Oke, teman-teman, ini file yang ketiga. Kita langsung buka aja ya kartu yang pertama. Ada The Hangman. Kemudian Five of Swords. Kemudian Queen of Coins atau Queen of Pentacles. Oke, jadi The Hangman ini adalah kartu tentang pengorbanan ya. Pengorbanan, self-sacrifice, pengorbanan diri. Kalian tahu nggak kalau pengorbanan diri? Jadi kalau kalian tahu, pengorbanan diri itu akan membawa kalian ke kesadaran baru, new awareness gitu. Ketika kalian berkorban untuk suatu hal, oh kalian tahu, oh begini rasanya. Oh jadi seperti ini rasanya jika aku berkorban untuk mendapatkan sesuatu misalnya. Di situ kalian punya pandangan baru gitu ya. Ini The Hangman, dia kan badannya menggantung terbalik, dan di sini kalau orang kan biasanya berdiri kepalanya di atas, di sini kepalanya di bawah, dia dapat perspektif baru gitu loh, ilmu-ilmu baru, cara pandang baru untuk menghadapi sesuatu yang jelas pasti berbeda dengan orang lain gitu ya. Di sini juga The Hangman itu nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena dia tergantung, badannya terbalik, nggak bisa jalan, nggak bisa. Jadi dia slow gitu, dia slow. Kalian di sini, ini kekuatan kalian ya. Kalian bisa slow, kalian bisa berpikir sejenak, diam sejenak untuk memproses gitu loh, memproses pikiran-pikiran kalian ini gitu. Kalian tuh punya apa sih, sifat-sifat yang gak egois juga. Kalau di The Hangman ini, jadi ini kekuatan kalian ya, pengorbanan, bisa menempatkan diri di cara pikir yang berbeda, kemudian menempatkan diri di other people's shoes gitu. Kalau kita jadi orang lain gimana sih rasanya gitu, seperti itu ya. Kalian tuh punya empati,
rasa empati gitu. Oh, kalau aku menempatkan diriku di posisi orang lain misalnya gitu, kamu bisa memahami itu gitu loh, karena the hangman posisinya berbeda, jadi kamu bisa switch gitu loh, switch, kalau aku jadi orang ini gimana, kalau aku di posisi ini gimana gitu. Nah, kalian punya kemampuan itu gitu ya. Kemudian ini five of wands. Five of wands ini adalah angka 5 ya. Angka 5 itu ada maknanya adalah perubahan gitu ya. Tapi karena ini elemennya elemen api, wands, jadi itu ada elemen api itu kan spirit ya, bisa excitement atau impulsif gitu ya, atau butuh stimulasi gitu. Tapi five of wands ini nih, di sini ada konflik, di situ ada opini yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalian di suatu grup atau suatu tim atau di suatu lingkungan, mungkin kalian menghadapi situasi di mana ada perbedaan opini gitu ya. Terus karena ada perbedaan opini itu, jadi ada perubahan di situ gitu. Ada perubahan, ada ada tantangan gitu loh. Ini orang-orang berbeda-beda opininya, ini gimana gitu. Gimana sih menyatukannya gitu. Mungkin seperti itu. Kalian ada di lingkungan itu, tapi untungnya kalian punya the hangman ini. Kalian adanya the hangman di kekuatan kalian itu bisa menjadikan ini gitu loh, keadaan yang yang polarized tadi, dengan adanya perbedaan opini, bisa perbedaan opini atau mungkin pertikaian atau apa. Di sini karena kalian itu the hangman, and then ada kesempatan gitu ya untuk terjadinya sebuah stabilitas gitu ya. Queen of Coins atau Queen of Pentacles. Jadi semua itu bisa dikendalikan lagi gitu keadaannya, karena orang-orang jadinya bisa bersabar lagi gitu ya. Keadaan itu bisa tenang lagi, orang-orang bisa bersabar, kemudian ada harapan baru, ada positif vibe lagi gitu, ada aura positif tadi ya, dari setelah adanya perbedaan opini tadi. Nah, di sini stabilitas tuh kembali, kemudian orang-orang juga mungkin melihat kamu sebagai orang yang sabar gitu ya, orang yang pengertian gitu. Kemudian kalau situasi ini berhubungan dengan finansial misalnya ya, bisa jadi ini mungkin perubahan situasi karena sesuatu yang nggak diduga-duga ya. Di sini karena kesabaran kalian gitu ya, karena cara pandang kalian yang berbeda gitu ya. Itu kalau aku mengartikannya di dalam bidang finance ya, keuangan gitu atau materi gitu. Keuangan bisa ini lagi gitu, bisa grow lagi gitu, bisa bertumbuh lagi gitu.
Mungkin anggaplah ini misalkan di suatu perusahaan atau mungkin bisnis kalian ada perbedaan pendapat mungkin mengenai situasi bisnis sekarang, tapi kamu bisa membawa itu semua gitu loh, bisa menenangkan orang-orang di sekeliling kalian, atau mungkin kalian punya cara pandang baru gitu ya untuk melihat situasi sekarang. Kamu berkontribusi, ide kalian itu dipakai oleh mereka, kemudian keuangan finance itu bisa tumbuh lagi gitu. Oke, atau mungkin dalam kesehatan gitu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan elemen tanah di sini ya. Dengan cara pandang kalian yang baru itu, dengan kesabaran kalian itu bisa grow lagi gitu loh, bisa improve lagi, situasi bisa improve lagi, bisa stabil lagi, bisa terkendali lagi, seperti itu ya. Oke, sekian readingan kita malam ini. Aku juga udah mulai ngantuk. Mungkin readingan ini gak 100% gak 100% kena ya, tapi mungkin ada yang resonate di kalian, yang bisa membawa efek-efek positif kepada kalian sebelum kalian tidur. Maaf kalau aku ngomongnya kayak terbata-bata gitu, udah malam sih, tapi enak kalau ngomong malam-malam gini. Oke, jadi bikin ngantuk. Semoga besok hari ketika kita bangun, kita bisa semangat lagi ya untuk menghadapi hari esok. Oke, thank you buat semuanya. Good night and sweet dreams.